Halo, jumpa lagi dengan saya Asafio di channel yang membahas ilmu pengetahuan sosial. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas bagaimana cara menghitung angka kematian dan angka kelahiran. Tapi sebelum lanjut, silakan simak iklan berikut ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Baiklah, kalau sebelum-sebelumnya saya sudah pernah membuat tentang materi antroposfer berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi kelahiran dan kematian. Kalian bisa cek video di atas. Tapi pada kesempatan kali ini, saya akan mengajari kalian bagaimana menghitung angka kelahiran dan angka kematian. Angka kelahiran. Pada umumnya, angka kelahiran ini bisa dibagi menjadi 3 jenis, yaitu angka kelahiran kasar, angka kelahiran umum, dan juga angka kelahiran berdasarkan usia tertentu. Setiap jenis angka kelahiran ini memiliki manfaat yang berbeda-beda. Misalnya angka kelahiran kasar, ini hanya untuk mengetahui kondisi secara umum dari negara itu tanpa melihat jenis kelamin penduduknya. Jadi angka kelahiran kasar ini biasanya untuk mengetahui jumlah penduduk, jumlah kelahiran dari suatu wilayah atau negara per 1000 penduduk. Penduduk di sini nggak peduli wanita atau laki-laki, tua atau muda, seperti itu. Bagaimana rumus atau cara menghitung angka kelahiran kasar ini? Oh ya, angka kelahiran kasar di sini, kalau di dalam referensi lain mungkin menggunakan istilah bahasa Inggris crude birth rate, atau juga beberapa kali saya menemukan istilah crude fertility rate, maka itu sama saja. Karena nanti di bagian yang lain dari angka kelahiran itu menggunakan fertility, yang birth di sini hanya angka kelahiran kasarnya. Nah, cara menghitungnya rumusnya adalah jumlah bayi lahir dalam 1 tahun dibagi jumlah penduduk pada pertengahan tahun tersebut dikalikan konstanta atau angka 1000. Kenapa kok menggunakan angka 1000? Karena nanti membacanya adalah per 1000 penduduk. Ini hanya berlaku di Indonesia, karena bisa jadi di negara-negara lain mereka menggunakan standar entah mungkin 100 atau mungkin 10.000, tergantung kebijakan di negara tersebut. Kita langsung ambil contoh soalnya seperti apa. Contoh soalnya adalah penduduk Kabupaten Sukamaju pada pertengahan tahun 2010 memiliki jumlah penduduk 500.000 orang dengan jumlah kelahiran 4.000 bayi. Berapa angka kelahiran kasarnya? Maka kita langsung menghitungnya. Yaitu tadi kita langsung masukkan jumlah bayi dibagi jumlah penduduk kali 1000, atau 4.000 bayi dibagi 500.000 orang dikali 1000 dengan hasil adalah 8. Artinya apa? Artinya setiap 1000 penduduk Kabupaten Sukamaju terdapat 8 bayi yang lahir. Nah, menurut standar di Indonesia, angka kelahiran kasar di Kabupaten Sukamaju ini termasuk tinggi, sedang, atau rendah. Ada standarnya. Ternyata masuk kategori rendah. Kenapa? Karena angka kelahiran kasarnya itu kurang dari 20. Kalau ternyata nanti misalnya angka di suatu daerah itu misalnya 25, berarti itu nanti masuk kategori sedang. Tapi kalau misalnya di suatu daerah itu 40, berarti itu masuk kategori tinggi. Semakin tinggi suatu angka kelahiran kasar, biasanya pemerintah akan berusaha untuk menekan atau mengurangi tingkat kelahiran di wilayah tersebut.
Karena nanti akan berkaitan dengan pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut kalau angka kelahirannya tinggi. Kita perhatikan bagaimana tren atau tingkat kelahiran yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun. Dari tahun 70-an, angka kelahiran kasarnya 38,2. Semakin lama hingga tahun 2020, tingkat kelahiran semakin berkurang. Berarti ini kebijakan pemerintah berhasil dalam mengurangi tingkat kelahiran. Entah mungkin karena penyuluhan dari pemerintah berhasil, usia pernikahan di mana penduduknya itu banyak yang menikah di usia yang lebih matang, atau mungkin juga promosi atau propaganda tentang keluarga berencana itu juga semakin berhasil di masyarakat, sehingga tingkat kelahiran terus mengalami penurunan. Ini berarti kalau kita mengikuti standar tadi, maka di Indonesia itu sudah turun, sudah masuk kategori rendah. Kalau pada awal-awal di sini tahun 75 masuk kategori tinggi menurut standar yang ada di Indonesia. Tapi kalau kita bandingkan jika itu di negara-negara lain, terutama di negara maju, maka Indonesia itu masih kalah, karena di negara maju seperti Jepang maupun Amerika, tingkat kelahirannya itu masih sangat rendah, yaitu 10 atau 16. Tetapi setiap baik terlalu tinggi atau terlalu rendah tingkat kelahiran biasanya juga akan membawa konsekuensinya. Misalnya kalau terlalu rendah, nanti juga dikhawatirkan terlalu banyak jumlah penduduk usia yang tua misalnya. Ini juga akan membawa dampak bagi pemerintah. Berikutnya adalah angka kelahiran umum atau general fertility rate. Angka kelahiran umum ini lebih spesifik dibandingkan angka kelahiran kasar, karena hanya melihat perbandingan bayi yang lahir pada kelompok wanita usia produktif. Kelompok wanita usia produktif di sini usianya berapa? Produktif di sini yang dimaksud adalah produktif dalam melahirkan secara seksual. Jadi usia dalam melahirkan di sini, karena di Indonesia menggunakan standar 15 hingga 49 tahun. Loh, apakah di atas itu tidak ada atau di bawah 15 tahun tidak ada? Ada. Beberapa kasus banyak ditemukan, tetapi karena di Indonesia cara pembuatan tabel penduduk itu setiap kelipatan 5, kalau nanti penghitungannya 10 sampai 14 itu juga kurang akurat. Selain itu memang karena tingkat kelahiran di usia ini itu memang cukup rendah karena memang sudah tidak seperti zaman dulu di mana orang itu atau wanita bisa menikah di usia 11-12. Kalau sekarang itu susah sekali untuk menikah, apalagi memiliki anak di usia-usia yang masih anak-anak seperti itu. Sehingga kita mengambil cara paling umum, yaitu usia produktifnya 15 hingga 49 tahun. Cara menghitungnya bagaimana? Tentu saja cara menghitungnya adalah jumlah bayi yang lahir di wilayah tersebut dibagi jumlah penduduk wanitanya saja, tetapi hanya yang berusia 15 hingga 49 tahun. Jadi kalau misalnya nanti kita diberikan suatu tabel penduduk di suatu negara dan penduduknya itu mencakup penduduk wanita dari usia anak-anak atau bayi sampai usia yang paling tua, maka kita hanya fokus pada usia 15 hingga 49 tahun saja. Dikali 1000. Jadi 1000 karena nanti membacanya adalah per 1000 penduduk wanita usia 15 hingga 49 tahun. Kita ambil contoh soalnya seperti ini. Di Kecamatan Pasir Putih, banyaknya wanita yang berusia 15 hingga 49 tahun, ada 6.000 orang, sedangkan jumlah bayi yang lahir itu ada 500 bayi.
berapa GFR-nya, maka kita langsung menghitung. GFR-nya adalah 500 bayi dibagi 6.000 penduduk wanita usia 15 hingga 49 tahun dikali 1.000. Nah, hasilnya adalah 83. Artinya, setiap 1.000 penduduk wanita berusia 15 hingga 49 tahun terdapat 83 bayi lahir. Jumlah bayi yang lahir di sini sudah dianggap dilahirkan oleh wanita usia produktif di usia tersebut. Kalau misalnya ada yang dilahirkan di bawah usia 15, maka kita abaikan itu karena jumlahnya juga tidak signifikan. Berikutnya adalah angka kelahiran berdasarkan usia tertentu. Nah, angka kelahiran berdasarkan usia tertentu ini lebih spesifik dibandingkan angka kelahiran sebelumnya, karena hanya fokus pada kelompok usia tertentu saja. Kelompok usia tertentu seperti yang saya katakan, di Indonesia itu selalu menggunakan standar kelipatan 5. Jadi 15 sampai 19, 20 sampai 24, 25 sampai 29 dan seterusnya. Karena memang untuk memudahkan saja dalam pembuatan tabelnya. Jadi tidak terlalu rinci, 15 sendiri, 16 sendiri. Kalau seperti itu ada, tetapi bisa detail tapi jarang. Cara menghitungnya adalah jumlah kelahiran dari kelompok usia tertentu dibagi jumlah perempuan pada kelompok usia tertentu dikali 1.000. Kita ambil contoh soalnya. Di Kabupaten X pada tahun 2000 terdapat penduduk wanita yang berusia 25 hingga 29 tahun, yaitu sebanyak 30.000 orang. Sementara bayi yang lahir pada kelompok usia tersebut adalah 4.000 bayi. Berapa angka kelahiran kelompok usia 25 sampai 29 tahun ini? Ya, kita tinggal langsung memasukkan, yaitu 4.000 dibagi 30.000 orang dikali 1.000 sama dengan 133. Setiap 1.000 penduduk wanita usia 25 hingga 29 tahun terdapat 133 bayi yang lahir. Kita lihat diagram di layar. Nah, diagram di layar menunjukkan bahwa tingkat kelahiran yang ada di Indonesia pada tahun 2000 ternyata sebagian besar berada pada usia produktif, usia yang muda, terutama di usia 25 hingga 29 tahun. Sementara yang di usia paling muda itu masih ada 44 per 1.000 penduduk wanita usia 15 hingga 19 dan 12 orang pada kelompok wanita usia 45 sampai 49 tahun. Tentu ini akan menjadi perhatian dari pemerintah bagaimana cara untuk mengurangi tingkat kelahiran pada kelompok wanita yang usianya terlalu muda atau yang terlalu tua. Kita ambil contoh angka kelahiran kasar perbandingan dari tahun 2000 sampai 2010 di Sumatera Utara. Kita akan tahu bagaimana pemerintah di sana berhasil menurunkan tingkat kelahiran pada kelompok wanita yang usianya terlalu muda dari 33 menjadi 30 dan yang paling tua dari 12 menjadi 7, dari 32 menjadi 27. Ini berarti pemerintah berhasil mengurangi tingkat kelahiran pada kelompok usia yang rentan. Karena kalau yang namanya orang melahirkan di kelompok usia yang terlalu tua itu bisa berbahaya bagi kesehatan ibu. Begitu juga kalau terlalu muda, itu juga bisa berbahaya bagi kesehatan ibunya. Ini keberhasilan kalau misalnya trennya bisa mengalami penurunan. Berikutnya adalah angka kematian.
Secara umum, angka kematian itu terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah angka kematian kasar, yang kedua angka kematian berdasarkan usia tertentu, dan yang ketiga adalah angka kematian bayi. Kita lihat yang pertama, angka kematian kasar. Cara untuk menghitungnya adalah angka kematian kasar itu jumlah banyaknya kematian dalam 1 tahun yang dibagi jumlah penduduk dikali 1000. Ingat, untuk menghitung angka kelahiran dan angka kematian selalu angka konstantanya adalah 1000. Karena nanti cara membacanya per 1000 penduduk. Seperti itu. Kita lihat contoh soalnya. Pada pertengahan tahun 2000, penduduk negara X berjumlah 30 juta. Sementara di tahun tersebut ada 400.000 kematian. Hitung berapa angka kematian kasar di negara tersebut. Nah, kita tinggal memasukkan angkanya. 400.000 dibagi 30 juta dikali 1000. Hasilnya adalah 13 juta. 13. Maksudnya adalah setiap 1000 penduduk terdapat 13,3 atau biasanya dibulatkan 13 orang yang meninggal. 13 orang yang meninggal ini masuk kategori tinggi, sedang, atau rendah. Kalau menurut standar yang berlaku di Indonesia, maka masuk kategori sedang karena berada di rentang antara 10 hingga 20. Kalau nanti di atas 20, maka masuk kategori tinggi. Tapi kalau ternyata angka kematiannya di bawah 10, berarti masuk kategori rendah. Kita lihat data yang ada di Indonesia. Dari tahun 75 sampai tahun 85, ternyata tingkat kematiannya masuk ke kategori sedang. Karena terletak di range 10 sampai 20. Tetapi begitu masuk ke periode tahun 85 dan seterusnya, itu masuk kategori rendah karena di bawah 10 per 1000 penduduk. Cuma di sini di bagian paling akhir sedikit mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Hal-hal seperti ini menunjukkan bahwa pemerintah berhasil mengurangi tingkat kematian di suatu negara. Entah dalam hal ini Indonesia, entah karena obat-obatan yang semakin murah, penduduknya yang semakin sadar akan pentingnya kesehatan, atau mungkin tenaga medis sudah semakin banyak di berbagai pelosok sehingga tingkat kematian bisa dikurangi. Kemudian berikutnya adalah angka kematian berdasarkan usia tertentu. Ini memiliki rumus yang hampir sama dengan angka kelahiran berdasarkan usia tertentu. Yang membedakan kalau angka kelahiran itu berdasarkan tingkat kematian. Ini saya rumusnya salah. Ini harusnya ASDR. Ini death. Jadi abaikan aja. Ini abaikan aja karena ini rumusnya salah. Tetapi pada intinya di sini itu adalah angka kelahiran usia ASDR, yaitu angka kematian pada kelompok usia tertentu dibagi penduduk pada usia tertentu. Ini saya menggunakan rumus ASFR. Ini saya salah copy. Jadi harap maklum. Kita menghitung misalnya penduduk negara X pada pertengahan tahun memiliki jumlah penduduk yang usianya 65 tahun ke atas, yaitu 5 juta. Sementara jumlah kematiannya itu adalah 70 orang, 70.000 orang. Berapa angka kematian penduduk usia 65 tahun ke atas ini? Nah, kita tinggal masukkan angkanya. 70.000 per 5 juta dikali 1000. Hasilnya adalah 14. Artinya, setiap 1000 penduduk usia di atas 65 tahun, terdapat 14 orang yang meninggal.
Kemudian berikutnya adalah angka kematian bayi. Angka kematian bayi ini biasanya untuk menentukan kualitas penduduk di daerah atau negara tersebut. Karena kalau semakin banyak angka bayi yang meninggal, berarti kan otomatis kesehatan yang ada di sana juga rendah. Cara menghitung angka kematian bayi di sini adalah jumlah kematian bayi yang berusia kurang dari 1 tahun dibagi jumlah kelahiran bayi hidup dikali 1000. Contoh, di Provinsi X tahun 2000 terdapat kematian bayi sebesar 2000. Sementara jumlah kelahiran bayi hidup di sana adalah 9000 bayi. Berapa tingkat kematiannya? Kita tinggal menghitung. 2000 dibagi 9000 kali 1000. Hasilnya adalah 222. Angka 222 termasuk tinggi, sedang, atau rendah? Jika kita mengikuti standar yang ada di Indonesia, ternyata masuk kategori sangat tinggi. Karena angka kematian bayinya lebih dari 125 per 1000 bayi lahir hidup. Nah, ini akan menjadi PR bagi pemerintah di Provinsi X, bagaimana cara untuk mengurangi kematian bayi di sana. Entah mungkin bayi penduduknya itu, terutama ibu hamil itu diberikan penyuluhan, edukasi, atau diberikan semacam subsidi supaya makan makanan yang bergizi. Kemudian rumah sakit atau puskesmas atau fasilitas kesehatan di berbagai daerahnya itu diperbaiki atau ditambah, yang intinya supaya tingkat kematian bayinya menjadi semakin rendah. Kita perhatikan angka kematian bayi di Indonesia. Ini dari tahun 67 sampai tahun 2000. Angka kematian bayi yang pertama itu 142, berarti sangat tinggi sekali. Tetapi dari tahun ke tahun, karena kebijakan pemerintah entah apapun itu, angka kematian bayi yang ada di Indonesia terus mengalami penurunan. Berarti ini merupakan suatu tren yang positif, karena berarti pemerintah itu mempedulikan masyarakatnya, sehingga kualitas kesehatan juga semakin baik dan tingkat kematian bayi juga semakin berkurang. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jika tidak ada yang mau ditanyakan, maka saya akhiri sekian dan silakan lihat video-video saya yang lain. Sampai jumpa.